Siap ya. Baik, Pak. Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam, Pak Tri. Boleh mengganggu waktunya sebentar Bu? Boleh, Pak. Tapi sebelumnya apa kabar nih, Pak Tri? Alhamdulillah kurang baik nih kabarnya Bu, karena banyak banyak masalah. Banyak masalah ya, Pak. Baik, Pak. Kira-kira apa yang maksud dan tujuan Bapak bertemu sama Peggy di ruang ini, Pak? Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sengaja menemui Bu Febri ke sini ini karena ada sesuatu hal yang mengganjal, yang mengganggu pikiran saya selama belajar dengan peserta didik kayak gitu Bu. Ada yang membuat saya resah dan tidak nyaman. Kira-kira apa, Pak, masalah Bapak dengan peserta didik Bapak sehingga Bapak merasa resah dan tidak nyaman? Eee, ada hal yang membuat saya tuh seperti itu karena beberapa waktu yang lalu saya mengadakan, eee, refleksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan, kemudian menanyakan ke peserta didik terkait, eee, belajar, kemudian metodenya, kemudian model apa saja yang mereka sukai kayak gitu. Nah, ternyata dari yang saya share itu, refleksi yang saya share, kemudian umpan balik yang mereka isi, rata-rata jawaban mereka itu tidak mencerminkan apa yang saya harapkan, kayak gitu, Bu. Oh, begitu. Memang harapan Bapak dari peserta didik Bapak apa, Pak? Harapan saya itu yang ada di angan-angan saya, anak-anak tuh jawabnya senang dengan pembelajaran yang menggunakan, permainan, kemudian senang dengan menggunakan media internet, kemudian senang menggunakan PowerPoint dan segala macamnya. Nah, ternyata mereka tidak seperti itu, hampir 80% itu menjawab kebalikannya gitu. Jadi mereka lebih senang untuk belajar yang pasif, yang duduk, diam saja mendengarkan, kitanya, gurunya tuh yang ceramah, Bu. Jadi saya merasa, sia-sia kayak gitu usaha saya yang sudah pol-polan seperti itu dengan berbagai metode pembelajaran yang menurut saya bisa membuat siswa itu antusias dan semangat, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Nah, itu yang membuat saya resah dan nggak nyaman, Bu. Oh, begitu ya, Pak, ya. Ya, berdasarkan strategi Bapak itu sebenarnya sudah bagus sekali ya, Pak, ya. Ternyata anak-anak lebih memilih metode ceramah dan mendengarkan. Oh, Iya. iya, Pak. Jadi setelah Bapak melakukan refleksi survei terhadap peserta didik Bapak, kira-kira langkah-langkah apa yang Bapak lakukan? Eee, saya kemarin belum patah semangat kayak gitu ya, saya masih mempercayai bahwa mereka tuh sebenarnya belum belum terbuka saja, belum terbiasa untuk menerima hal-hal yang baru. Karena selama ini mereka identik atau sudah kenyang dengan belajar yang model seperti itu gitu, model yang ceramah, model yang hanya mendengarkan, model yang hanya pasif di belakang, kalau nggak ditunjuk nggak maju dan segala macamnya. Untuk itu saya mengidentifikasinya tuh dengan cara tetap melaksanakan apa yang saya yakini mampu menarik minat mereka, itu yang saya tetap lakukan, Bu. Saya nggak patah semangat, meskipun responnya hanya 20%, tapi saya berkeyakinan, dari yang sedikit tadi lama-lama nanti akan menularkan ke yang lainnya. Nah, seperti itu. Baik, baik, Pak, sangat bagus sekali, Pak. Jadi berdasarkan peluang yang jika dibuat skala, kira-kira Bapak berada di posisi apa untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Kalau dibuatkan skala antara 1 sampai 10, saya tetap optimis di angka 8, Bu. Angka 8, saya ngambil filosofinya angka 8 tidak terputus, sehingga mudah-mudahan itu juga terkoneksi dengan saya, semangat saya tidak terputus untuk tetap melaksanakan, metode yang saya gunakan, yang bermacam-macam cara itu, yang tidak terpaku pada hanya ceramah saja gitu. Itu yang saya lakukan, Bu. Baik, berarti di skala 8 ya, Pak, ya? Iya, Eh, Bu. dengan tujuan
bahwa peserta didik Bapak dapat tertarik dengan berbagai macam strategi yang Bapak terapkan dan bukan menghilangkan ya Pak ya, tidak memprioritaskan metode ceramah dan mendengarkan. Betul, Bu. Ya, seperti itu, Bu. Lalu rencana Bapak apa yang akan Bapak lakukan? Ke depan saya akan tetap seperti itu, tetapi ada hal yang ingin saya rangkul, ingin berkolaborasi dengan guru yang lain karena 80% anak tadi kan sukanya ceramah nih. Nah, di sekolah kami masih mayoritas seperti itu. Jadi anak tuh secara nggak langsung terpengaruh itu. Jadi untuk menerima hal yang baru tuh agak susah. Jadi saya langsung berkesimpulan untuk mengajak rekan guru yang lain, terutama yang rekan sejawat dulu yang serumpun untuk mulai nih sedikit-sedikit, meninggalkan cara yang lama. Jika memungkinkan memang medianya itu seperti itu, nah kita laksanakan kayak gitu. Nanti misalkan tidak bisa atau tidak memadai untuk kita laksanakan, ya kita kembali ke yang ceramah. Jadi saya pengennya pelan-pelan lewat guru yang serumpun saya dulu, gitu. Baik Pak. Eh, jadi Pak butuh jangka waktu berapa lama Pak untuk melakukan kolaborasi bersama rekan-rekan guru Bapak? Saya waktunya ini tidak bisa dipastikan, dijadwalkan harus selesai seperti itu, Bu, ya, karena ini kan sudah jadi habit, jadi sudah kebiasaan kita di sini ceramah. Jadi untuk menghilangkan itu saya akan secara pelan-pelan kayak gitu. Setiap ada waktu senggang, ketika kami hari Sabtu tidak ada jam pelajaran untuk mapel IPA, saya akan berkomunikasi dengan teman-teman itu, teman-teman yang serumpun untuk komunikasikan, nah media yang apa yang tepat nih yang kita ajarkan ke siswa. Jadi ketika saya nanti ngajar di kelas 9, anak itu sudah terbiasa dapat metode pembelajaran yang bukan hanya ceramah. Jadi ketika ke kelas 9 mereka nggak kaget lagi. Jadi mereka akan lebih antusias ketika ketemu di kelas 9 ada pelajaran IPA, kemudian medianya lain gitu, medianya bermain, medianya lewat virtual, lewat internet, seperti itu. Waktunya ya rutin setiap minggu sekali kami kolaborasi kayak gitu mungkin, Bu. Itu untuk rekan serumpun gitu pelajaran yang lain. Kemudian kalau ke depannya lebih luas lagi cakupan saya pengennya seluruh guru, seluruh mapel itu mulai meninggalkan metode ceramah tadi. Sedikit demi sedikit itu mulai ditinggalkanlah, jangan setiap masuk kelas selalu ceramah, setiap kelas masuk ceramah. Nah, saya pengennya guru tuh dikasih apa, semacam pemberitahuan atau apa, seperti pertemuan kecil kayak gitu, tapi yang semi formal, yang ada semua kita menyampaikan kayak gitu. Jadi ada data yang kita sampaikan di sana. Mudah-mudahan dengan seperti itu, kebiasaan untuk belajar dengan ceramah akan hilang kayak gitu. Itu Baik terkait Pak, waktu tadi. iya, bagus sekali pemaparan dari Pak Tri. Eh, apa kira-kira Pak dengan apa rencana yang sudah Bapak buat itu, kira-kira hambatan apa yang kemungkinan akan menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut, Pak? Hambatan yang sudah terbayang oleh saya, hambatannya itu yang pertama tanggapan dari rekan. Rekan ini terutama rekan yang sudah senior, karena mereka biasanya bukan menggeneralisasi, cuman umumnya atau biasanya itu agak susah menerima pembaharuan kayak gitu. Mereka lebih nyaman dengan cara mereka yang lama. Nah, itu hambatan yang paling besar yang saya alami kayak gitu. Yang kedua, hambatan untuk menerapkan pembelajaran yang bervariasi tadi, kemudian langkah-langkah yang saya lakukan itu fasilitas, Bu. Fasilitas yang kami miliki agak terbatas. Kemudian yang ketiga, eee, apa, untuk mengumpulkan teman-teman semua dalam satu forum tuh membutuhkan usaha yang lebih besar kayak gitu, Bu. Harus ada power yang lebih sehingga mereka tuh bisa hadir, mendengarkan, menyaksikan ataupun, belajar bersama gitu. Itu, hambatan yang paling besar kedua selain yang menghadapi senior susah menerima perubahan tadi. Karena ketika ngumpul bersama tanpa ada power yang kuat, mereka nggak akan mau, Bu, ogah-ogahan. Lebih baik nggak berangkat atau kalau yang nggak ada jam, kemudian kalau yang ada jam mending masuk ke dalam kelas, seperti itu. Nah, itu hambatan
yang jelas yang biasanya saya temui gitu, Bu. Ya, baik, Pak. Dari berbagai macam hambatan yang Bapak uraikan tadi, bagaimana cara Bapak mengatasi, berbagai hambatan yang kemungkinan akan datang, Pak? Mhm. Eee, Solusi saya terkait hambatan tadi, kalau yang 2 hambatan terbesar tadi faktornya kan dari eksternal nih, dari yang memiliki power. Nah, kebetulan di sini ada kepala sekolah yang alhamdulillah selalu mendukung untuk kemajuan sekolahnya, apalagi terkait siswa kayak gitu. Sehingga siswanya tidak mau tertinggal dengan sekolah yang lain. Saya yakin setelah saya berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk meminta waktu sebentar, sehari dalam 1 minggu, untuk menyiapkan waktu tertentu untuk saya menyampaikan presentasi kayak gitu, macam-macam pembelajaran yang menyenangkan, kemudian efeknya ke siswa, kemudian dibandingkan dengan pembelajaran yang monoton yang selalu hanya ceramah saja, Bu. Itu, Bu, yang akan saya ambil berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, karena beliau yang punya power untuk menghadirkan rekan-rekan guru di kantor, gitu. Baik, Pak, berdasarkan solusi dari hambatan yang Bapak dapat, eee, bagaimana komitmen Bapak dalam, terhadap rencana aksi Bapak tersebut? Komitmen saya akan tetap melaksanakannya, meskipun tanggapan siswa itu kurang memuaskan bagi saya. Karena saya menyadari bahwa mereka belum terbiasa saja dengan metode yang saya gunakan kayak gitu, Bu. Saya akan tetap melaksanakan yang seperti itu. Saya nggak akan patah semangat. Yang kedua, mengajak rekan tadi untuk saling berkolaborasi dengan saya. Ketika di kelas 7 sudah terbiasa seperti itu, nanti naik di kelas 8, anak akan sudah terbiasa lagi gitu. Jadi nggak ada lagi yang lebih menyenangi pembelajaran menggunakan metode ceramah, kayak gitu. Itu komitmen saya, Bu. Baik, berdasarkan komitmen Bapak, siapa-siapa aja Pak yang terlibat dalam rencana aksi Bapak? Yang ingin saya libatkan itu satu rekan serumpun, guru mapel IPA dan matematika, kemudian, bapak kepala sekolah selaku penanggung jawab sekolah dan yang mempunyai power di sekolahan sini, kemudian rekan TU yang nanti mempersiapkan administrasi serta peralatan untuk, saya presentasi, Bu. Jadi TU-nya juga terlibat ya Pak ya? Ya, sepengennya saya seperti itu, Bu, melibatkan semuanya. Jadi, apa yang saya laksanakan itu didukung oleh semuanya gitu. Karena kita nggak bisa berdiri sendiri ketika sudah berbicara terkait siswa, apalagi lingkupnya luas. Ya, Jadi intinya bersama-sama rekan guru kolaborasi Bapak berarti dimulai dari diri dulu ya Pak ya, memperbaiki mindset yang ada di sana agar peserta didiknya tidak terlalu dominan sama metode ceramah dan mendengarkan. Baik, bagus sekali Pak, uraian yang sudah Bapak jelaskan tadi. Semoga nanti setelah tindak lanjut Bapak setelah rencana aksi Bapak apa Pak? tindak lanjutnya tadi seperti itu, Bu, tetap saya laksanakan, kemudian akan merangkul yang lain, kemudian lebih luas lagi merangkul semua guru lintas mata pelajaran sehingga mulai meninggalkan metode ceramah tadi. Karena sudah nggak relevan lagi kalau full semuanya ceramah. Memang tidak bisa ditinggalkan ceramah, tetap ada, cuman bukan satu-satunya metode yang kita gunakan kayak gitu. Baik Pak. Masih ada lagi Pak yang mau ditanyakan Pak? Sepertinya sudah itu, Bu, saya sudah lega menyampaikan ini, kemudian, pikiran saya sudah ringan karena mendapatkan masukan dan solusi dari Ibu Febri di sini. Terima kasih banyak, Bu. Baik Pak. Semoga kedepannya saya tunggu hasil rencana aksinya Bapak ya. Nanti kita berbincang lagi ya Pak ya. Siap, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Saya undur diri dulu, Bu, karena ada pelajaran yang sudah menunggu. Baik Terima kasih Pak. sekali lagi, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Permisi, Bu. wabarakatuh.